Kadang dia tuh kalau tidur suka ngigo, Mas. Ngigo, panggil-panggil perempuan lain. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dan masih belum terselesaikan hingga detik ini. Bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah memiliki konflik dalam hidupnya. Diah Permatasari. Selamat malam Mbak Diah. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Benar pernah punya konflik dengan orang lain ya Mbak? Pernah. Bagaimana ceritanya? Singkat saja. Ya namanya manusia ya. Pasti adalah masalah dengan teman atau dengan siapa gitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Ya bermula dengan kesalahpahaman. Saya punya teman yang lumayan dekat gitu, ada kesalahpahaman. Sebenarnya masalahnya itu adalah masalah yang sangat sepele. Tapi karena mungkin ada campur tangan orang lain, jadi akhirnya kita tuh bisa dibilang dipanas-panasin mungkin ya. Jadi pada saat itu juga saya masih tergolong lebih muda, masih muda usia. Dia juga begitu, jadi kita gampang tersulut emosi yang sebenarnya harusnya cepat diselesaikan, tapi kita berlarut-larut karena kita saling panas, saling egonya tinggi gitu. Tapi setelah berjalannya dengan waktu, ya saya pun sadar ya buat apa sih seperti ini gitu ya. Ya akhirnya saya pun juga udah lupa masalahnya apa, sampai problemnya tuh lupa gitu loh. Cuman kita masih saling gengsi pada saat itu. Karena saya mikirnya udahlah ngapain juga sih gini, tapi sebenarnya nggak boleh seperti itu. Buat saya itu setelah saya sadar bahwa memutus silaturahmi itu adalah sesuatu yang dosa besar juga gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau saya memulai duluan juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting saling memaafkan. Saling gitu. memaafkan, itu kuncinya ya. Saling memaafkan dan kita lupakan semuanya. Mbak Diah, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku diselingkuhi oleh suaminya akibat aib dari masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eka. Silakan Mbak Diah. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam Mas Bayu, Mbak Diah. Selamat malam. Sebenarnya apa yang terjadi? Di sini saya mau menceritakan tentang rumah tangga saya, Mas. Saya sudah 25 tahun berumah tangga. Tapi belakangan ini saya lihat, beberapa tahun belakangan ini ya, saya lihat tuh ada perubahan di suami saya. Apa perubahannya Mbak? Dia jarang pulang. Dia kasar sama saya, sama anak saya. Saya curiga, Mas Bayu, Mbak. Curiga ada perempuan lain. Anak saya juga melihat saya sedih. Lihat saya setiap hari dimarahin. Setiap hari saya nangis. Sebelumnya nggak seperti ini? Sebelumnya nggak seperti ini. Beberapa tahun belakangan ini aja. Pernah membuktikan kecurigaannya nggak Mbak Eka? Kadang dia tuh kalau tidur suka ngigo, Mas.
Minggu panggil perempuan lain. Terus anak saya juga karena kasihan sama saya, dia bilang, "Bu, biar saya cari bukti ya, Bu." Dia bilang seperti itu. Tapi suami saya tuh nggak pernah mau jujur. Baik, baiklah kami turut prihatin atas masalah yang dia hadapi. Harapannya apa saat ini? Harapan saya ingin rumah tangga saya tuh baik-baik lagi karena anak saya tuh udah besar. Malu, Mas. Mbak, malu banget ya. Orang-orang tuh mandangnya tuh seperti apa sih? Saya tuh nggak pernah pergi sama suami saya lagi, nggak pernah dia mau jalan bareng sama saya. Seakan-akan tuh dia tuh jijik banget sama saya, benci banget sama saya. Kalau Mbak Dia mengalami hal seperti ini, ada perubahan yang terjadi dalam rumah tangga, apa mungkin ada kaitannya dengan orang ketiga? Kalau menurut Mbak Yang Dia udah gimana? pasti kecurigaan sih ada. Karena kan yang namanya hubungan sama suami istri, kita kan menikah udah lama ya pastinya. Iya. Kita udah tahu dong sifatnya seperti Sifatnya apa, seperti suami apa. perubahan-perubahannya. Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu. Saya Mudah-mudahan cuma sih. mau tuh dia tuh jujur. Baik, mudah-mudahan malam hari ini semuanya akan terungkap dan mudah-mudahan Mbak Eka bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi ya. Amin. Kami akan ajak Mbak Eka untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eka, dengan tanggal lahir 10 Juni 1979 dan mendiami nomor rumah 21, sosok yang memiliki karakter yang mudah sekali sakit hati. Rasa sakit hatilah inilah yang membuat energi Eka menjadi buruk. Saya baca dan saya rasakan, saya melihat sebuah peristiwa masa lalu yang sangat menyedihkan sekali. Sosok Eka yang kuat tiba-tiba menjadi hancur karena persoalan rumah tangga. Hal ini yang membuat Eka menjadi tidak tenang dan penuh kegelisahan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Hai, ketemu lagi. Terima Mbak. kasih. Silahkan duduk semuanya. Halo Mbak Eka. Halo Mas Roy. Jadi tanggal 10 bulan 6 1979 dan nomor rumah 21. Mbak Eka ini suaminya 3 tahun belakangan jarang pulang dan juga berlaku kasar. Beliau curiga bahwa sang suami selingkuh di belakangnya. Oke. Karena beberapa kali juga ngigo menyebut perempuan lain dalam tidurnya. Ini makanya harapannya datang ke sini ingin rumah tangganya baik-baik lagi. Gimana? Kalau saya diizinkan Mbak Eka, saya pengen tahu nama suaminya. Agar saya gampang menyebutkan si A, si B, dan si A, si B. Jadi kan saya lebih nyantol gitu kalau ada namanya. Nanti Kalau kita pakai nggak akan tayangkan kok namanya. Kalau ada perumpamaan si B ini, ntar ada si C dan bingung ya Mbak Dia ya. Siapa? RAC. Oke. RAH. RA. Ya. Tanggal lahirnya dia itu 20 bulan 1 19. 75. Oke, baik. Saya merasakan dari gestur, ini bukan menerawang ya, harus dibedakan. Saya merasakan matanya Ibu Eka itu sedih. Enggak. Terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Eka, menuduh suaminya selingkuh. Apakah suaminya selingkuh atau tidak? Seperti itu, bukan? Betul.
pertanyaannya agak susah dijawab tuh, tapi memang kalau saya lihat dari semua aura gesturnya, kamu memang pernah melihat suami kamu selingkuh seperti itu, iya kan? Iya. Jadinya ini membuat dia menanyakan lagi nih, baik. Aha. Dia selingkuh lagi nggak ya? Gitu. Oh, jadi sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Kelihatan dari bola matanya yang membuat dia berpikir keulang gitu. Bola matanya kayak mengulang peristiwa yang sudah terjadi, lalu kemudian mencurigai apa selingkuh lagi nggak ya? Oh, jadi ada trauma. Trauma. Jadi begitu ada perubahan, langsung balik ke sana lagi, ke memori yang pernah lewat itu. Karena kan itu susah diubah memorinya, disakiti laki-laki, apalagi suami kita sendiri. Susah kan? Betul. Rasanya nggak. Saya sudah merangkum semua apa yang saya lihat dari tangan, dari mata, gestur, terus kemudian juga paling banyak mata sih sebenarnya, dia banyak kesedihan. Nanti saya jelasin satu-satu nih apa ya. Terus kemudian juga saya boleh nanya balik ya, Mbak Eka ini mau ada kesempatan kedua tidak? Kesempatan kedua, kesempatan ketiga berarti untuk melanjutkan biduk rumah tangga ini. Saya sebenarnya tuh bertahan demi anak, Mas. Saya tuh punya anak perempuan. Biar bagaimanapun nanti dia butuh bapaknya. Jadi itu yang bikin saya bertahan sampai saat ini. Anaknya usia berapa sekarang? Usianya 21, Mas Bayu. Oh, udah besar. Sudah besar. Berarti tahu dong. Tahu, justru dia juga kasih tahu saya. Dia bilang, "Mama, katanya saya punya bukti kalau bapak tuh bukan orang baik." Sorry, maaf. Anaknya kandung Ya, bilang bapak tuh bukan orang baik. karena dia tuh nyelidikin, Mas. Dan Dia akhirnya bilang seperti itu. Karena dia tuh nggak tega lihat saya tiap hari dimarahin sama bapaknya. Setiap hari dia lihat saya nangis. Iya. Saya udah menangkap beberapa poin. Suaminya selingkuh atau tidak? Suaminya memang benar ada cem-ceman. Karena saya merasakan ketika kamu berbicara, kok kayaknya nada-nadanya bergetar terus dan mengingat masa lalu. Penyebab dan sebab dan akibat. Ini adalah sebab dan akibat dari Ibu Eka. Ibu Eka, kalau dari cerita ngomongannya itu suka mengungkit-ungkit masa lalu. Betul? Iya. Jadi gini, kita memang kita tahu dia bersalah tahun 2000 berapa misalnya. Tapi sudah 2009, which is sudah 5-6 tahun, 7 tahun. Tapi kau masih mengungkit itu semuanya di setiap malam sebelum tidur. Makanya si Pak Ahmad itu jadi emosional, terkekang, dan sering merasa dicurigai. Seorang pria yang merasa dicurigai terus-menerus akan kabur dari pelukan sang istri. Itu adalah sebab akibat. Dan Ibu Eka ini sebenarnya udah sedih banget. Tapi curiga lagi, muter lagi. Habis muter lagi sedih. Karena takut, Mas Roy. Percaya. Ada satu quote, hubungan itu harus saling percaya. Betul, karena memang sejauh yang saya tahu ya, Mbak Eka, yang namanya pernikahan nih, katanya memang butuh iman dan kepercayaan sih. Ya, dua itu yang utama. Betul. Ya sebenarnya. Iya. Kalau kepercayaan itu udah rusak, Ya, jadi suka ungkit lagi deh. ya berungkit dan akhirnya ya ada salah satu yang nggak nyaman, cari kenyamanan di tempat lain. Iya, aku sih pesen buat Ibu Eka jangan suka ngungkit-ngungkit. Kan ya udah berlalu sudah. Saling memaafkan. Saya memaafkan. Terus reaksi anak gimana? Ayahnya atau juga ke Ibu Eka sendiri? Anak saya tuh benci banget sama bapaknya. Dia benci, dia marah sama bapaknya karena sikapnya itu. Dia juga nggak terlalu deket sekarang sama bapaknya.